solusi menggunakan misalkan adalah STAT tipe 2, Student Team Achievement Division. Sama siapa dulu satu saya itu. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran game online misalkan. Lah itu dituliskan. Motivasi belajar mahasiswa turun. Penelitian sebelumnya dengan game bagus, dengan STAT bagus. Dirujuk penelitian sebelumnya yang berhasil. Ditutup dengan kalimat, dengan demikian penelitian ini mesti berhasil. Di-reject. Itu yang banyak di disertasi sama tesis di UM itu. Tidak hanya di UM, di perguruan tinggi lain, di pendidikan juga sama. Caranya gimana? Solusi itu kita dalam introduction begini. Introduction paragraf pertama itu berisi urgensi. Misalkan, dalam beberapa dekade terakhir, rendahnya motivasi belajar mahasiswa, misalkan PGSD, merupakan satu masalah yang sedang dikaji, yang banyak dikaji oleh para ahli, khususnya ahli pendidikan. Kita sebutkan sebagai contoh negara A, B, C, D. Kemudian paragraf kedua, kita isi dengan solusi yang sudah ada. Paragraf ketiga, berisi tentang solusi yang sudah ada, apa kekurangan kelemahannya. Baru paragraf keempat, kita mempropos riset kita itu apa. Jadi itu halus. Kalau bermain sepak bola itu serangannya dari pinggir belakang itu halus ke depan. Yang tadi yang sebelumnya itu enggak, itu sporadis itu, makanya di-reject. Kemudian di introduction itu harus sudah ada kajian literatur review sebelumnya, tapi tidak usah menyebutkan judul makalah. Riset itu kesimpulannya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, baru kita tutup. Makanya di introduction itu salah satunya harus berisi kata however untuk melihat novelty itu kebaruan. Minimal berapa, Pak? Ya minimal 1. Jadi kalau panjenengan menulis artikel nasional internasional tidak ada kata however atau jenisnya, hampir pasti tidak ada kebaruannya itu. Tapi panjenengan di setiap paragraf kalau menulis however hampir pasti jenengan itu bingung orangnya. Nah, jadi itu dua itu harus imbang. Kemudian metode. Metode itu ilmu menulis metode itu ilmunya hanya ada 3. 1, data apa yang diambil. 2, bagaimana cara mengambil. 3, bagaimana cara menganalisis. Selesai 3 itu ilmunya. Rata-rata teman-teman kenapa ditolak? Di metode itu tidak lupa menuliskan data apa yang diambil secara detail. Misalkan tentang motivasi belajar. Apa indikator motivasi belajar? Itu dioncei, dikupas satu-satu instrumen variabelnya. Mengambil dari mana? Kalau Anda mengembangkan sendiri, uji validitas, reliabilitas, lain-lain dicantumkan. Tapi kalau tidak, mengambil dari publikasi sebelumnya dirujuk. Kemudian setelah mencantumkan, yang pertama tadi adalah data apa yang diambil, yang kedua bagaimana cara mengambil. Itu dijelaskan data itu apakah lewat angket, skala Likert, ataukah observasi, atau wawancara, atau kalau online, itu dijelaskan secara detail. Baru terakhir ditutup dengan bagaimana cara data itu diolah, dianalisis. Intinya 3 itu. Kita sederhana. Prestasi, motivasi, belajar diambil, bla 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 bla. Kebahagiaan yang teman psikologi diambil dari ini. Terus dianalisis secara deskriptif, kualitatif. Itu tidak salah, tapi terlalu minimalis. Itu yang penting. Kemudian hasil dan discussion. Hasil dan discussion. Cara menulisnya juga ada 3 ilmunya. Kalau Anda baca buku, ada sekitar 20-30 cara. Tapi kalau dirangkum sebenarnya hanya 3. Suatu hasil dan pembahasan itu cukup ditulis dengan narasi, deskripsi. Tapi kelemahan kita hanya data, misalkan yang kuantitatif, hanya analisis rata-rata. Yang kualitatif juga demikian, data umum. Justru yang penting tipnya data umum. Data yang outlier itu, yang nyeleneh, ekstrem kiri dan ekstrem kanan itu juga dibahas di situ. Baru diikuti oleh penjelasan yang kedua adalah why be like this, mengapa demikian. Bagi kita yang masih pemula, bisa jadi menjelaskan mengapa data demikian, baru diikuti dengan pendapat peneliti sebelumnya. Makom yang pertama, tingkatan yang pertama. Makom yang kedua, tingkatan yang kedua, cara membahas mengapa demikian adalah itu dijelaskan menurut pendapat orang, dan pendapat kita itu menjelaskan pendapat orang. Nah, seolah-olah kita itu menjelaskan pendapatnya orang. Makom atau tingkatan yang terakhir yang paling bagus adalah kita mencari mengapa demikian, cari yang pro, kemudian cari yang kontra. Dari situ mengapa yang pro, mengapa yang kontra. Kita oncei, kita bahas yang pro dan kontra itu. Tapi ingat, kita tidak boleh menyalahkan salah satu atau dua-duanya.
Kita harus bijak. Kenapa ini yang pro, kenapa yang kontra? Itu akan detail. Kalau seperti itu, masuk punya kita. Kebanyakan di kita kenapa ditolak, itu hanya baru berisi deskripsi, tidak ada penjelasan mengapa demikian. Kalaupun ada komparasi, isinya hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya. Itu clipping. Oke. Kemudian yang terakhir acknowledgement. Acknowledgement itu sederhana. Kalau Anda dapat riset itu saja. Tidak usah menyampaikan, karena ada kemarin dosen juga, mahasiswa S3, teman kos, nggak perlu. Pak RT, Bu RT, calon mertua nggak perlu. Cukup dana riset. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau nguji di lab, lab mana? Kalau nggak, opsional itu. Referensi saya kira Ibu Bapak minimal kalau kami itu rata-rata 70-80% itu 5 atau 10 tahun terakhir. Dan referensi utamanya adalah artikel jurnal, bukan buku nomor 2. Hindari dari Wikipedia, dari Detik.com, itu international photography, itu ada levelnya apa ya? Level bawah itu. Oke. Kemudian appendix itu nggak menjadi penting di kita. Yang paling akhir adalah Ibu Bapak, Saudara, hindari plagiarisme. Kenapa banyak teman-teman yang naik pangkat dari asisten ahli lektor sampai guru besar banyak plagiarisme? Ada yang plagiarisme dengan punya orang, yang paling banyak share plagiarisme dengan artikel sebelumnya. Berikutnya juga hati-hati dengan plagiarisme. Kalau panjenengan menulis artikel, ada gambar atau tabel, ada grafik, walaupun itu di crop dijadikan PDF, dirujuk itu nggak boleh. Itu namanya juga plagiarisme. Gimana caranya, Pak? Harus izin pada penerbit. Rujukan itu belum cukup. Kalau kalimat dinarasikan dirujuk, tapi kalau gambar, tabel dan sebagainya itu harus izin penerbit kita. Kita di Indonesia itu banyak yang teledor. Ingat ada teman-temannya Pak WD3 kemarin gara-gara nulis buku gambar itu sudah dirujuk nggak izin. Kalah di pengadilan. Kena berapa? Sekitar 106 juta bayarnya. Kenapa? Dianggap melanggar hak cipta. Lupa kan sudah dirujuk, tapi tidak punya izin. Nah, itu yang hati-hati. Tapi kalau kalimat dirujuk, diparafrase nggak ada masalah. Yang tidak boleh diparafrase hanya dua. Satu ayat, dua undang-undang. Pak Basit, walaupun ahli Al-Quran, jangan sekali-kali memparafrase ayat. Nah, itu hati-hati itu. Itu menjadi penting itu. Oke. Ini sama dengan teman yang apa yang hukum itu. Jadi itu menjadi penting bagi kita. Itu adalah etika ilmiah di kita. Terus berikutnya adalah kita hindari menulis artikel kalau orang tidak berkontribusi dimasukkan ke kita, itu juga etika ilmiah. Atau orang berkontribusi dikeluarkan dari nama kita. Lupa ada berapa batasannya? Tidak ada batasan. Senyampang dia punya kontribusi silakan dimasukkan. Pak, dia hanya mendoakan, tidak perlu masuk. Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi penting. Karena ada teman kemarin, ada 40 masukan, bahkan ada yang 300. Nggak masuk akal. Artikelnya hanya proceeding. Penulisnya 300 sampai 600. Di mana? Indonesia. Ngawur itu menurut saya itu. Enggak Pak, dia yang kontribusi. Kalau artikelnya cuma 5 halaman, ada 300 orang, kan nggak masuk akal kan? Iya kalau risetnya adalah HIV yang apa, atau COVID yang vaksin yang baru, atau bom nuklir atau apa. Hanya proceeding. Nah itu yang kita harus hati-hati seperti itu. Juga yang kalau internasional kalau sendirian rata-rata tidak dipercaya, susah itu kita. Baik Ibu Bapak, sekarang ini sudah jam 2.49.50, kita walaupun jam 4 kita diskusi tanya jawab aja, lebih sharing gitu aja. Ya. Silakan. Oke, Pak Taufik, boleh bertanya ya? Monggo Pak, monggo. Kalau misalnya ada jurnal kemudian baru masuk Scopus, ya itu dia masuk level apa? Maksudnya gini, belum terindeks SJR, tetapi dia sudah masuk Scopus, itu masih Sinta 1 ini di Indonesia, miliknya orang Indonesia. Ini Sinta 1 atau sudah Scopus? Terima kasih. Oh ya, kalau itu termasuk remunnya berapa? Oh, tenang, bagus. Oke. Ibu Bapak, kalau itu jurnal ya, masuk Scopus, berarti dia baru masuk. Kayak gini. Saya kebetulan punya ini, Scopus. Nah, sudahlah saya cerita aja. Misalkan jurnal X,
Di Indonesia atau di mana saja. Itu masuk apa? Masuk satu rata-rata. Jurnal yang masuk Scopus itu masuk Sinta 1 di Indonesia. Karena nggak ada sudah paling tinggi itu. Remon untuk Sinta 1, saya ulangi lagi semua. Ini biar menarik ini, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang punya tulisan tahun ini, itu silakan diajukan tahun depan dibayari. Jadi tidak hangus. Tapi dengan catatan ada afiliasi UM. I1, buku internasional terindeks Scopus atau Web of Science dibayar 25 juta. I1 atau impact factor di atas 2 atau diambil yang tertinggi itu nanti itu dibayar 20 juta. Q2 atau impact factor Web of Science 1,0 di atas itu dibayar 15 juta. Q3 atau impact factor di atas 0,1 itu dibayar 10 juta. Q4 dibayar 8 juta. Scopus belum masuk Simago dibayar 6 juta. Proceeding Scopus Web of Science dibayar 6 juta. Sinta 1 dibayar 4 juta. Jurnal proceeding tidak terindeks Scopus seperti Atlantis atau Keni Publishing yang banyak teman-teman VIP, sosial, ekonomi, dan sastra itu dibayar 2 juta. Jurnal internasional minimal terindeks DOAJ, editor 4 negara, penulis juga sama dibayar 2 juta. Di luar itu tidak dibayar. Tapi dibayar di remon khusus, bukan P3. Jadi itu namanya remon P3. P3 itu penghargaan publikasi. Oke? Itu yang dimasuk. Paten dibayar 8 juta. Nah, itu Ibu Bapak yang granted. Pak Taufik hafal, sudah hampir 10 tahun menilai itu dan sudah menikmati juga. Jadi saya sampai hafal ini Bapak. Walaupun Scopus masuk predator tidak dibayar. Nah, itu. Yang tadi masuk berapa, Pak? Tadi punya Pak Anas itu misalkan terbit tahun 2019 atau 20. Silakan diajukan, itu dibayar 6 juta. Asalkan penulisnya itu editornya di atas 4 negara, itu dibayar dan berbahasa PBB. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, satunya bahasa Prancis. Karena teman kemarin di bahasa Arab nulis bahasa Arab. Atau ini bahasa Arab, hargai itu Scopus itu 10 juta itu, segitu kan. Jadi itu bahasa PBB, itu boleh. Kalau bahasa Jawa, Pak, walaupun Scopus nggak dibayar. Itu menjadi penting. Jadi silakan, enggak apa-apa. Untuk asisten ahli boleh, Pak. Bagus itu sudah. Sangat bagus sudah itu asisten ahli. Jadi silakan itu yang sudah punya publikasi. Panjenengan kan diterima tahun 2020 kan? Ya. 2020 tertanggal berapa? Tertanggal kapan? Lupa, tapi nanti saya kasih apa namanya yang afiliasi Desember, Pak. Gimana? Afiliasi tanggal 1 Desember. Oke, makanya kalau 1 Desember jangan terbit sebelum Desember itu. Oke. 1 Maret kayaknya. Kalau 1 Maret bisa masuk itu. 21. Tapi ini karena program ini Pak Rektor kemarin Pak Markus mewajibkan yang dari produk ini panjenengan minimal nulis Sinta 3 untuk tahun 2021 tanpa terkecuali. Oke. Tapi nanti Sanigo yang punya bereputasi tahun 2021 bisa gagal itu, tidak usah. Saya akan bilang nanti, loh itu punya Scopus masuk turunkan ke Sinta 3 gitu. Tapi kan lama itu ya. Kenapa penting Bu Bapak? Panjenengan rencana itu secepatnya mau diproses bersama. Jadi biar cepat gitu. Jadi UM itu kan bisa cepat. Banyak jurnal kita itu. Oke, sudah bagus itu punya Scopus itu. Insya Allah nanti baru tahun berikutnya itu nanti bisa masuk apakah Q3 atau Q4 itu. Biasanya seperti itu. Tidak ada masalah. Dan untungnya nanti ketika akreditasi itu dihitung, kalau sekarang internasional belum bereputasi itu nanti. Itu sekian bulan, maksimal 1 tahunan gitu. Itu baru masuk. Oke, bagus itu. Assalamualaikum. Maaf Pak Taufik. Ya, monggo. Siapa dulu nih? Enggak, menyambung pertanyaan dari Pak Anas tadi. Enggak, Oke. Pak Ahmad tadi kan menyebutkan beberapa level insentifnya. Itu berarti harus first author, Pak ya? First author ya? First author atau corresponding dibayari itu. Kalau panjenengan anggota, penulis pertamanya orang UM, ya dikasihkan ke penulis pertama. Oke. Baik, Pak. Pak, apa nggak dibagi? Dibagi secara adab. Saya nggak bisa bagi. Pak Muhalim dengan Pak Basid dengan Pak Anas nulis bertiga, ngeklaim 3-3-nya. Jadi kasihkan yang pertama. Tapi yang pertama nggak klaim, saya kasihkan yang klaim. Coba di tulisan tolong diselesaikan secara gitu. Baik.
Itu terserah sudah. Tapi biasanya ketika ditransfer ke salah satu, itu pura-pura lupa. Itu saya hafal sudah 5 tahun ini. Oke. Silakan. Ini Desember ada penilaian, tapi sudah terlambat ya. Insya Allah awal tahun nanti tetap ada Ibu Bapak. Makanya semangat. Nulis Q1, 10, oh lumayan itu. Tapi bukan uang yang dikejar ya, publikasinya. Uang itu akan ngikuti rezeki, itu akan ngikuti kita. Tapi kalau uang yang dikejar, publikasinya biasanya nggak ngikut. Tapi kalau keberkahan ilmu publikasi yang dikejar, uang itu akan ngikut dengan sendirinya. Nah, itu rumusnya. Kok bisa Pak? Survei sudah membuktikan. Teman-teman yang ngebet jumlah, itu rata-rata nggak punya. Bahkan di-reject. Nah, maka niat itu menentukan kita. Baik, silakan kalau ada lagi. Tapi Izin kalau bertanya. dilihat dari wajah-wajahnya, insya Allah jenengan produktif semua ini. Izin bertanya. Silakan Pak Chandra, dari mana? Dari Pasca, Pak. Ngajarnya di mana? Ngajar di Dikdas, S2 Dikdas. Oh, sudah Dikdas. Oke, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan tips and triknya mencari jurnal yang bereputasi, tapi berbayarnya sedikit, Pak. Artinya nggak terlalu besar gitu biaya publikasinya. Kan kadang ada yang jurnal itu bereputasi, tapi kan mahal gitu, Pak. Punya jenengan kan katanya tadi tidak berbayar. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Chandra. Pak, saya ingin tanya. Ingin masuk jurnal bereputasi tapi berbayar sedikit. Kalau saya ya mending nggak berbayar. Ingat Ibu Bapak, lebih banyak itu artikel bereputasi itu tidak berbayar. Lebih banyak tidak berbayar. Jadi kalau artikel kita itu bagus, yang tidak berbayar pun akan rebutan. Tapi kalau artikel kita jelek, yang berbayar pun akan menolak. Jadi nanggung Mas keinginannya. Pak, saya ingin bereputasi tapi berbayar sedikit. Sudah, mending tidak usah berbayar. Nah, itu nanggung. Tapi mudah-mudahan Pak Chandra setelah ini bisa punya. Caranya gimana Ibu Bapak? Sederhana sebenarnya. Lihat di jurnal itu, lihat jumlah terbinan, lihat accepted rate-nya berapa persen di situ. Kalau artikel kita dari 10 artikel, saya biasanya membaca 10 artikel 2 tahun terakhir. Kalau artikel saya itu nanti kira-kira sama atau di bawahnya sedikit, saya submit. Kalau di atasnya ya tambah tak submit. Kalau di atas jauh, saya nggak akan submit ke jurnal itu, saya akan mencari ke jurnal lebih tinggi. Caranya gimana Pak? Ada 2 cara. Bagi kita yang nggak dikejar-kejar deadline, kan sudah lulus S3 ini banyak ini. Yang penting Sinta 3 nanti selesai ya. Jenengan itu bisa masuk ke jurnal yang impact faktor tinggi yang Q1. Oke, kalau diterima itu mukjizat alhamdulillah. Kalau nggak diterima, yang kita butuhkan apa? Masukkan reviewer itu. Jadi masukkan reviewer itu yang kita butuhkan. Tujuannya apa? Dari situ saya ingin saya sampaikan tadi. Saya pernah ada artikel ditolak 7 kali dalam tahun ini. Yang awalnya mau masuk sederhana karena hasil dari skripsi ya. Itu saya tambahi data. Akhirnya masuk Q1. Kenapa? Ada 7 reviewer, 7 kali ditolak, memberi masukan. Masukan itu saya ikuti semua. Akhirnya masuk Q1 faktor tinggi. Kenapa Pak Taufik seperti itu? Kan nggak dikejar-kejar waktu. 1 tahun, 9 bulannya terbit itu. Atau bagi kita yang terburu-buru dibalik, cari jurnal yang masih baru terbit, yang baru 1 tahun terbit, yang itu masih Q3, itu masuk ke situ, dia kekurangan naskah. Itu cara yang kedua. Tapi kalau saya biasanya senang cara yang pertama. Tapi kalau Anda sudah, ini Pak gimana Pak? Kemarin ada mahasiswa S3, sudah semester berapa? Semester 4 Pak, tak cari yang Q1, Q2. Ada yang datang semester berapa? Semester 10 Pak. Nah, kalau itu yang tak carikan Q4. Jadi tergantung pendekatan kita. Jadi itu mudah, banyak tidak berbayar itu. Di teman-teman VIP, Prof. Imron, Pak Juaryanto, 1 tidak berbayar semua itu, Q2 rata-rata itu. Bisa arahkan itu. Ada kemarin dekan dulu yang punya itu, Taylor Francis sama juga, free itu seperti itu. Jadi lebih banyak jurnal tidak berbayar. Jadi mindset kita itu bukan masalah berbayar atau tidak, tapi tulisan kita bagus atau tidak. Saya ada yang bayar tadi itu agak mahal. Cuma kenapa? Saya dapat hibah sekian ratus juta. Bingung mau menghabiskan dana itu. Ya tak bayar aja. Bahkan bahasa Inggris sudah bagus, tak proofread ke Elsevier. Kenapa? Bingung cari SBJ gitu saja. Tapi rata-rata nggak saya gunakan itu. Jadi teman yang di TPP itu translatornya sudah bagus. Jadi banyak. Kalau PGSD itu ada ratusan Mas. Kalau seperti itu. Nanti kalau ada artikel silakan ke saya. Tak carikan yang free nanti. Jadi mindsetnya jangan berbayar sekarang. Dibayar nulis. Nah, gitu. Ibu Bapak kalau sudah nulis rata-rata 5 kali ke atas, kita itu diundang untuk menulis. Kalau diundang untuk menulis, logikanya apakah artikel kita itu ditolak? No.
panjenengan saya undang. Tadi misalkan Mas siapa tadi? Chandra. Mas Chandra, minggu depan ke rumah saya ya. Saya ada hajatan. Kira-kira Mas Chandra datang ke rumah saya usir nggak? Tidak. Walaupun datang terakhir saya kasih berkat itu. Kita juga demikian. Jadi penulis itu juga ada levelnya. Yang pertama kita melamar. Kalau sudah terbiasa kita dilamar. Kalau melamar peluangnya ditolak. Kalau dilamar, ya enggak, tergantung kita. Kita yang menolak. Jadi itu. Makanya kenapa bisa banyak? Karena kita itu diundang sekarang. Kalau diundang ya mesti hampir pasti itu diterima. Nah, gimana caranya? Ya memang harus 1-2 tahun itu apa ya? Harus belajar. Makanya sekali lagi LP2M itu memberikan dana. Itu Mbak Yus itu sudah membuat program yang bagus. Itu diikuti, didaftarkan. Dapat dana digunakan benar. Tapi yang paling menentukan Ibu Bapak, kalau dapat dana, gunakan dana itu benar-benar untuk riset untuk mahasiswa. Itulah yang akan membawa keberbahan yang memudahkan kita untuk publikasi. Tapi kalau dana itu kita buat genteng atau beli motor, yakin kita akan susah publikasi. Yakin itu apa ya? Itu hukum alam. Itu hukum alam. Mahasiswa kita beri beasiswa, beri kemudahan. Allah akan memudahkan kita. Terus terang Ibu Bapak, publikasi Scopus Q1 itu jauh lebih mudah daripada mencari pekerjaan masuk ke UM itu. Jenengan masuk ke UM itu sudah luar biasa, ratri, banyak saingannya. Publikasi Q1 itu mudah. Cuma kayaknya setelah masuk ke UM, diterima di Scopus itu lebih susah daripada masuk dosen. Bahkan ada yang mengatakan gini, ada dosen, Pak Taufik saya di reject udah 4 kali. Sakitnya di reject itu lebih sakit, saya ditolak lamaran dulu Pak. Berarti Bapak dulu itu ngelamarnya nggak beneran kayak gitu kan. Saya lamar nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada itu dosen di FE itu kemarin. Nah, Pak itu Taufik, Pak penting. Taufik sebentar. Oke. Pak Taufik nyelani ngapunten. Pak Taufik saya mau ke Bu Titin Keuangan Pusat nanti langsung ditutup aja nggih. Ah, nggih, nggak apa-apa Mbak Yus. Nggih, terima kasih. Sampai jam berapa ini Mbak Yus? Ini sampai jam 4. Ya sudah sampai saya keselip serta. Saya ke lantai 4 ke Bu Titin. Makasih. Nggih, nggih. Taufik mau tanya. Monggo. Mas Edi nih. Iya, siap Pak Taufik. Mas Edi ini salah satu mahasiswa terbaik di pendidikan fisika dulu. Rajin itu. Rumahnya saya masih ingat itu Madura United. S3-nya di Jepang itu Mas Edi itu. Bagus ya, itu. Walaupun orang kampung sampai di Jepang lama. Cuma saya berapa kali ke Jepang nggak ketemu Mas Edi itu. Oke. Ya Pak, ya, Pak Taufik. Ini mau tanya, ini saya jadi semangat sekali untuk nulis. Ini ada beberapa data yang harus diolah. Tapi ini untuk konfirmasi aja Pak Taufik. Kemarin beritanya kalau kita kan masuknya lewat jalur dokter Pak Taufik dan kita akan langsung lompat ke lektor. Nah untuk penulisan ini kan apakah tetap di Sinta 3 ataukah di Sinta 2 Pak Taufik? Terima kasih Pak Taufik. Oke. Kalau ke lektor itu ke Sinta 2. Oke, UM banyak Sinta 2 itu. Jadi ke sana arahnya. Jadi gitu aja. Jadi yang doktor seperti itu. Tapi 3B bukan kalau yang kemarin ada yang in passing itu 3C itu yang seperti itu. Jadi yang sudah doktor seperti itu. Tapi begini, Ibu Bapak tetap harus melewati dari bawah dulu itu. Asisten ahli. Karena nggak bisa itu langsung lompat seperti itu. Jadi, tapi kalau punya jurnal internasional atau nasional yang mensyaratkan itu, in passing itu memungkinkan. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi khususnya teman-teman yang doktor punya publikasi bagus. Kalau tidak, lewat jalur bawah. Terserah nggak apa-apa. Jadi boleh. Tapi begini, tahun depan itu kan terakhir kan, kalau belum punya itu nggak bisa ngajar. Jadi menurut saya amankan posisi fungsi jabatan fungsi dulu ya. Kalau publikasi itu mudah. Pak Markus itu publikasi 8, Q1, Q2 hilang dulu. Saya juga beberapa hilang dulu. Nggak ada masalah. Tapi kalau bisa dikejar, Mas Edi, lebih baik lompat langsung. Itu bagus itu. Artinya apa? Karir ke depannya itu lebih mudah. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang dokter ini bisa punya publikasi bagus sehingga bisa apa ya? Bisa langsung gitu, tidak lewati asisten ahli. Karena memang beda dokter dengan S2 itu beda. Saya dulu masuk lewat S1, masih lewat 3A. 3A, 3B, 3C, 3D. Cuma dari ke 3C, 4C itu yang sudah dilompati itu sudah. Ini nggak apa-apa, strategi itu bisa. Kalau nggak mau, biasa saja disimpan. 2 tahun lagi lompat. Karena lektor sampai 3D itu yang proses masih UM. Jadi misalkan sekarang 3B, kamu langsung ke 3D nanti itu gampang itu. Itu lektor 3D ke bawah itu UM. Kecuali lektor kepala 4A ke atas itu sudah Jakarta.
Banyak teman-teman yang sudah doktor kayak Pak Hendra kemarin lompat juga itu, kan dari Taiwan S3-nya itu bisa. Oke, bagus. Mudah-mudahan Mas Edi dan teman-teman yang S3 yang lain ini bisa langsung mentok gitu aja, tidak lewat jalur biasa. Siap Pak, makasih banyak Pak Taufik. Oke, sami-sami. Pak Taufik. Yang mana ini sekarang? Saya Pak Muhalim Pak. Oh, silakan. Oke, silakan. Ya, Pak. Jadi kemarin ini pengalaman saya submit ke jurnal Q1 Impact Factor 1 Taylor and Francis. Jadi dia udah direvisi Pak. Jadi revisi pertama itu cuma 1 reviewer. Terus revisi kedua ada reviewer yang baru masuk. Jadi udah 2 round nih, udah 2 round revisi. Terus habis itu masuklah, saya balas lagi, saya address lagi feedbacknya, tapi saya nggak address sepenuhnya karena dia butuh restructure body artikelnya. Jadi tapi saya berargumen di situ saya nggak karena ini secara substansial akan merubah semuanya. Jadi itu apakah benar langkah saya Pak itu? Jadi dia bilang dia di round 3 itu dia masih bilang bahwa kamu resubmit lagi. Kamu masih resubmit lagi. Tapi saya sudah bilang ke chief editornya, Pak, ini saya nggak mau deh karena ini sudah secara pribadi saya juga ada prinsip tersendiri, Pak. Secara pribadi saya ada prinsip sendiri dan ada juga secara teori, secara konseptual yang saya juga tidak srek dengan reviewer kedua ini, Pak. Nah, itu gimana, Pak, itu? Sarannya Bapak ini apakah yang pertama saya tanyakan apakah langkah yang saya lakukan ini benar. Ya, saya bilang bahwa saya kan nggak akan melanjutkan. Yang kedua adalah saya milih jurnal lain tanpa bilang secara jelas bahwa saya akan berhenti nggak mau cancel submit di jurnal ini. Itu gimana, Pak? Oke. Makasih, Pak. Oke, bagus, selamat Pak Muhalim. Artinya masuk Taylor Francis itu cukup berat. Saya itu punya paper ada 4 atau 5 ya Taylor Francis itu, dan memang berat-berat itu reviewnya itu. Tapi bukan masalah Taylor Francisnya. Springer Elsevier itu malah lebih lagi. Itu berarti kena review. Jadi saya pengalaman tidak hanya sekali. Pertama di review oleh 2 orang. Kemudian saya cerita yang saya. Oh, iya. Saya di review oleh 2. Kemudian selesai revisi, baru ada tambahan review yang ketiga. Nah, yang Pak Muhalim ini kan 1. Baru setelah itu ada review susulan. Caranya begini, saya langsung tunjukkan ini contoh langsung yang seperti itu. Sebentar, saya cari dulu. Oke, Ibu Bapak, ada cara ilmu cara membahas, ada ilmu cara menolak, ada ilmu cara membantah. Yeah. Itu kalau dalam bahasa artikel, kalau satu ada ilmu psikologi artikel, dan kedua ada ilmu forensik artikel. Itu ada ilmunya sendiri, Ibu Bapak. Bagaimana kita membantah, tapi sekali lagi walaupun reviewer itu menyebalkan, saya sendiri mengalami itu, tunjukkan kedewasaan kita jangan emosi. Itu ilmu pertama. Ingat, kita kalau kita tidak diundang, kita itu submit, kita adalah tamu. Tamu adalah seperti mayat. Itu yang harus kita pegang. Nah, yang ahli tafsir tadi Pak Basir saya kira tahu ya. Oke. Jadi tergantung gitu. Caranya gimana? Ada cara ilmu, saya ingin menunjukkan gini. Saya ingin menunjukkan ini yang pertama itu ada reviewer, 2, kemudian ada lagi. Bentar, ini saya tunjukkan. Cara membalas pun ada ilmunya. Oke. Oke, ini saya share screen ya. Bahkan punya saya ini Pak, ada reviewer yang sudah mereject. Bagaimana tugas kita? 1 punya saya minor revision, reviewer kedua itu reject, reviewer ketiga itu major. Sebenarnya saya kalah itu. Tapi dengan bahasa diplomatik yang bagus, itu namanya ilmu psikologi artikel. Itu orang itu akan salut ke kita dan bahkan dia langsung nerima semua.
Saya ingin tunjukkan. Ada teman guru besar tahun kemarin direview oleh seseorang reviewer di Tanfolin ya, mirip Taylor Francis. Itu begini, menurut beliau itu salah konsep reviewernya. Marah-marah, Pak Taufik, saya udah ngajar hampir 30 tahun, saya udah guru besar, buku saya udah hampir 12, dan 11 nggak salah. Itu salah itu. Tapi beliau menjawab, menggurui reviewer, apa? Besok malamnya langsung di-reject. Ingat, reviewer juga manusia. Satu itu yang harus kita kuasai. Cara menjawab seperti ini. Kelihatan Pak Mualim ya? Bapak Ibu yang lain. Ini adalah Ibu Bapak, ini tidak wajib. Yang wajib kita jawab adalah memberi catatan merah di naskah. Respon seperti ini tidak wajib. Bahasanya ini adalah bid'ah. Tapi saya mengatakan ini bid'ah hasanah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita masukkan ke sini. Ini memang tidak diminta, tapi ini akan ampuh. Pak Yusuf Hanafi itu ada kisah Tugi 2 itu saya buatkan seperti ini. Ini. Satu reviewer satu mengatakan ini. Hati-hati. Walaupun dia bilang apa, kita harus orang Indonesia sama reviewer itu juga manusia. Thank you for your appreciation and recommendation. We believe that they have to improve the quality of our manuscript, bla 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 bla. Artinya apa? Tetap thank you. Yang kedua menyakitkan nih Pak Mualim. Ini mengatakan kita tidak beretika, kita tidak hati-hati, dan ini adalah fatal menurut dia. Dan kita tidak mengikuti etik, tidak beretika. Kasar nih bahasanya kita. Tapi sekali lagi kita harus menjadi orang yang dewasa. Jangan sampai marah-marah juga ke dia. Kenapa? Mesti di-reject. Kita submitkan ingin accepted. Tapi konsep tentang suatu konsep tidak boleh salah. Ingat, kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Tetap saya jawab. Ini dia mengatakan di salah satu contoh bagaimana dia walaupun kalimatnya kasar mengatakan kita tidak beretika, salah dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi bagus. Caranya adalah sederhana. Kita jawab, tetap terima kasih. Dia mengatakan saya salah membaca dan tidak ini. Saya jawab ini. Thank you for reviewing the references we use. We have rechecked references to you carefully and found that we cited correctly. Our citation that reference number 7 is particularly from the first sentence in the first paragraph section as follow. Kita jawab. Kita boleh itu menjawab seperti ini. Terima kasih sudah merevisi referensi 7 yang kami gunakan. Kami sudah membaca dengan hati-hati. Kita blok. Kita jelaskan ini. Kita berdebat, tapi jangan di naskah. Di naskah itu kalau kita nggak setuju, nggak usah dimasukkan. Kalau menurut kita dia salah. Tapi kita debat di tempat lain. Ini kita memberikan dua jawaban. Kita balas ini. Tapi kita harus santun. Walaupun kita emosi ya. Saya juga emosi nulis ini. Cuma bahasa itu harus kita tata. Up to this point, sampai titik ini, kami sudah sangat jelas bahwa tidak ada yang salah konsep dari manuskrip kami. Dia mengatakan salah konsep, kita tidak tidak mengikuti etika, mereferensi. Lalu kita sampaikan ini, dugaan saya dia adalah penulis referensi 7. Lalu kita ginikan, actually, sejujurnya, referensi 7 ini adalah is very good paper yang membahas ini. Tapi kita beri garis miring. Unfortunately, celakanya, jika kita merevisi referensi ini, dia salah, they mistakenly infer, salah menulis ini. Tapi salahnya jangan dari kita. Jangan dari kita, kita hantam dengan referensi punya orang. Intinya gini, jangan sampai kita berdebat langsung head to head dengan reviewer. Tapi carilah referensi yang lebih tinggi, jadi dihantamkan dengan punya orang. Furthermore, lebih lanjut, saat ini kita berada dalam posisi yang sama bahwa ini that is fatal. Jadi kita katakan referensi itu yang salah dan ini fatal. Yang dia mengatakan kita katakan dia fatal. Siapa yang mengatakan fatal? Orang lain, jangan kita. We even have read, kita bahkan pernah membaca dengan referensi 611 ini berdasarkan ini, dia mengatakan ini. Kita jawab the true concept. Konsep yang benar adalah ini, seperti yang kami tulis. Sementara konsep yang salah yang dia tulis, kita ajari nggak apa-apa kayak gini. Kita tulis. Nah ini namanya elegan. Ini namanya kita menghantam dia, dia jatuh tapi tidak merasa kita jatuhkan. Nah, itu namanya kita menang tapi dia tidak merasa kalah. Terus kita sebutkan ini, in addition. Lalu kita ceramai lagi dia. In addition, karena dia mengatakan kita tidak beretika.
Itu juga jengkel benar, cuma kita hati-hati. Selanjutnya, it is a public trust. Ini menjadi apa? Keyakinan, kepercayaan, trust, public trust ya, oleh semua ahli di bidang ini bahwa ini yang benar adalah ini. Silakan Anda reject. Saya cari Nature, jurnal yang paling top dunia. Saya benturkan dengan ini. Tapi terakhir tetap ditutup. On top that point, dari atas itu, berdasarkan kajian tadi itu, kami would like to declare, kami ingin mendeklarasikan bahwa kami sudah hati-hati menulis dan menghindari kesalahan, sehingga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi dia sudah apa? Don't merasa salah. Kalau dia sudah merasa salah, maka yang disalahkan berikutnya, dia akan merasa salah. Berarti saya salah selama ini. Dia akan accept. Kalau reject, bahaya dia, posisi dia. Kedua sudah tetap. Tapi jangan we thank you terus. Dia minta ini, we perform. Kemudian dia minta ini, thank you. Kemudian dia minta eksperimen lagi, Anda butuh data. Gimana caranya? Tidak semua kita ikuti. Dia minta data ini tambahan, tapi nggak saya ikuti, tapi bahasanya tetap. We really appreciate this valuable comment. Kami sungguh benar-benar mengapresiasi dari hati yang paling dalam komen yang berguna ini. Kami juga sangat setuju. Kami setuju, we agree. Unfortunately, akan tetapi, kami tidak bisa melakukan eksperimen berikutnya karena keterbatasan waktu eksperimen. Tapi kita jawab begini, Bapak. Kita bisa menjawab ini. Tolong jangan bisa di-mute dulu. Bapak. Sepertinya ada yang masuk. Mas Ahmad Heki mungkin, oke, atau yang lain. Oke. Kita bisa menjawab, tapi sebagai gantinya kita diminta eksperimen, kita jawab begini. Walaupun kami tidak melakukan eksperimen, kami menggantinya dengan kajian literatur yang sama dengan eksperimen kita. Selesai urusan. Jadi itu adalah ilmu yang halus. Berikutnya, dia parah juga. Ini reviewer ini kasar tuh orangnya. If you want to claim about this one, you have to add. Jadi jika Anda mengklaim ini harus tambah pengukuran. Tetap kita jawabkan. Tapi kalau kasar nggak usah thank you. We agree with you. Tapi kita jawab, kenapa kita tidak melakukan ini? Kami sudah melakukan ini penelitian sebelumnya. Jadi saya sampaikan bahwa yang dia sarankan itu sudah kami lakukan sekian tahun yang lalu. Maka beri rujukan paper kita sendiri. Caranya gini. Jadi apa? For example, the selected following our published previous work. Jadi dia minta tambahan data, kita bantah. Itu nggak perlu sudah kami lakukan di penelitian sebelumnya. Ini bukan sombong, tapi paling tidak memberikan tekanan pada reviewer itu. Bahwa kita ini sudah punya publikasi banyak tentang ini. Lu, jenengan jangan gurui saya, kira-kira seperti itu bahasanya. Cuma halus. Kita katakan. Ini juga sama, thank you. Ini dalam kondisi pandemi, sampaikan. Dalam kondisi pandemi tidak memungkinkan. Baru terakhir ditutup seperti ini, Bu Bapak. Ada ilmunya juga. Kita harus halus lagi. We have revised, kita sudah merevisi dan memperbaiki manuskrip berdasarkan semua masukan dari reviewer. We hope that the referee would acknowledge our limitation and that this would not lead to the cause of rejection of the manuscript. Kita katakan, kami berharap bahwa reviewer akan menerima keterbatasan kami dan tidak menjadikan sebagai salah satu alasan mereject artikel ke kami. Kalau seperti itu kira-kira gimana reviewer? Ingat, reviewer juga manusia. Langsung accepted semua. Very good, very good. Yang semula mereject, dia mengatakan, sorry, saya salah membaca itu. Artinya apa? From rejected to be accepted. Nah, itu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya itu mudah. Seperti itu. Ini terus terang, ini hasil kerjaan skripsi mahasiswa. Saya tambahi data. Terus dia udah lulus, saya tambahi data beberapa, saya tulis, dia masuk namanya. Kalau dari skripsi total, tesis total, mahasiswa ini dia sudah punya nama pertama jurnal, mahasiswa ini, Q2 dia. Sebagian saya ambil, sebagian dia nama pertama. Jadi enak kita. Ini seperti itu Bapak. Jadi terus yang kedua Mas Mualim tadi, Pak, saya tidak mengatakan. Ingat Mas Mualim kalau mau mundur, nggak apa-apa, bilang itu namanya atau kita reject rebuttal itu kita tidak harus menerima. Kalau nggak cocok, dia major, sampaikan saya tidak melanjutkan. Tapi jangan harus disampaikan. Ingat kenapa? Kalau ibaratnya Mas Mualim tadi ngelamar anaknya orang, tadi kan belum ada keputusan kan? Kira-kira begini,
Ya tunggu Mas Mualim, mertuanya bilang gitu. Kami istiharah dulu ya, walaupun saya setuju, itu saudaranya belum setuju ya. Dan Mas Mualim itu bilang enggak, iya Pak, langsung pulang ngelamar anaknya orang lain lagi. Itu enggak boleh itu. Jadi intinya ngelamar anaknya orang dulu, diterima atau ditolak, selesaikan dulu, baru ngelamar lagi. Mas Mualim enggak ini, masih menunggu istiharah berikutnya, sudah ngelamar anaknya gadis orang. Itu enggak boleh. Kalau ketahuan itu di-ban nanti. Ada dosen UM juga yang di-ban oleh jurnal, nggak bisa submit ke dua publisher besar. Dan ada juga salah satu ini dosen senior, dia terbit dua-duanya, akhirnya di-restricted. Siapa yang kena? Universitas kena. Mulai sekarang ada yang kita masuk ke jurnal itu ditolak. Sudah. Itu terjadi di kita. Tidak apa-apa Mas Mualim, kalau memang nggak setuju, sampaikan saja, mohon maaf kami tidak setuju. Jadi gini caranya. Caranya begini, dijawab yang sudah ada. Kalau dia minta lagi, diikuti saja. Cuma sampaikan kayak tadi, mohon maaf, ini kami setuju dengan pendapat Anda. Tetapi ada referensi yang lain yang mengikuti itu. Oleh sebab itu, kami mengikuti yang ini. Sebenarnya kita menolak itu. Itu halus itu. Jadi seperti jangan langsung Anda salah, jangan. Itu namanya etika akademik. Tapi tidak apa-apa, sudah masuk review round 2 itu sudah bagus, Mas Mualim ini. Jadi sebaiknya ditarik aja itu, di withdraw kalau sudah submit ke tempat lain. Tapi saya pribadi ketika itu review, walaupun major ada yang rejected, yang penting ada salah satu yang menerima. Saya belum pernah satupun itu ditolak. Maaf Pak. Maaf Pak, ini di round, maaf Pak, atau Ahmad, maaf memotong. Ini di round kedua, yang reviewer pertama udah menerima Pak, bahwa paper ini sudah siap publish. Terus yang kedua itu masih bilang, nggak bisa ini harus di restructure lagi. Makanya saya kecewa berat Pak itu kemarin. Enggak begini, itu reviewer itu tidak satu. Ini saya katakan, ini reviewer saya ini ada 3 ini. 1 minor revision, 1 major, 1 mereject. Gimana caranya? Caranya begini, cara membalasnya restructure diikuti, tapi jangan diikuti semua. Terus sampaikan juga bahwa reviewer yang ini, kami mohon maaf tidak mengikuti ini karena kami ada masukan sebelumnya dari reviewer 1. Enggak apa-apa itu. Jangan disampaikan saya tidak nerima ini. Jangan. Itu apa artinya? Kita head to head seperti itu. Langsung bilang aja terima kasih atas masukannya. Ikuti aja sedikit. Kami sudah melakukan rekonstruksi, walaupun sebelumnya oleh reviewer 1 ini sudah diterima. Kami khawatir kalau merombak total, nanti reviewer 1 akan menolak ini. Jadi itu halus itu kita. Rubah aja sedikit, dia akan nge-accept kok. Yang penting begini, yang penting itu dia memberi masukan itu tidak salah konsep. Kalau salah konsep itu pun juga kita nggak boleh langsung mengatakan Anda salah itu. Kalau seperti itu, susah diterima itu. Karena apa? Reviewer itu punya kuasa penuh. Jadi tidak apa-apa itu. Tapi kalau seandainya itu belum ditarik, itu dilanjutkan saja di review. Tapi kalau sudah jenengan sudah mengatakan tadi itu kita tidak mau, itu berarti sebaiknya ditarik memang seperti itu. Ingat, ditolak oleh satu jurnal, masih ada ribuan jurnal yang mau menerima artikel kita. Itu aja pikiran kita. Oke, mudah-mudahan sukses di submission yang berikutnya ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Ini dosen baru sudah sampai round 2 itu bagus itu. Silakan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Sukses Mas Mualim. Silakan kalau ada lagi. Pak Taufik, mohon izin Pak Taufik. Pak Suryadi. Monggo, Ya, Pak Suryadi. Terima kasih Pak atas kesempatannya sekali lagi. Misalkan di dalam satu penelitian itu boleh bisa pecah menjadi 2-3 artikel, Pak. Terus apakah ada aturan bagaimana pemecahan itu dan apa aja yang harus ada di dalam ketika terjadi pemecahan artikel itu, Pak? Itu saja, Pak. Baik, Pak Surya Adi, dosen apa, Pak? Saya FIK, Pak. Oke, bagus. Dengan Prof. Winarno ya. Oke. Benar, Pak. Tidak ada aturan satu artikel itu mau menjadi 1, 2, atau menjadi 10 artikel. Tidak ada aturan. Yang penting, satu, data yang sudah keluar jangan dikeluarkan lagi. Misalkan di FIK tadi, saya ada artikel ini saya. Terus data yang keluar kita olah lagi dengan data itu, dengan data yang sama. Itu yang tidak boleh. Itu namanya duplication reason. Misalkan variabelnya Pak Surya Hadi banyak, misalkan intensitas olahraga, kortisol, tekanan darah, terus prestasi, misalnya. Tidak apa-apa dipecah itu.
Cuma kelemahannya kalau kita pecah, variabelnya menjadi tidak sedikit, pembahasan kita itu menjadi tidak utuh, susah untuk masuk ke jurnal yang bagus. Tapi untuk masuk ke jurnal biasa itu banyak. Jadi kelebihannya kalau kita memecah data, itu kalau asalkan jangan diulang. Kalau diulang itu namanya salami publication, itu namanya mecah-mecah itu nggak boleh. Cuma mecah itu fokuskan, misalkan variabel ini khusus variabel ini, paper kedua khusus variabel B, paper ketiga variabel C, tidak ada masalah kita. Itu juga sering kami lakukan Pak Adi, sering kami lakukan. Itu nggak ada masalah. Bagi kita yang sudah ahli, memecah itu hal yang biasa. Tapi bagi kita yang masih pemula, kadang itu data sudah utuh, kita masih kekurangan artikel. Itu tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, jangan sampai data yang sudah keluar, kita keluarkan lagi di artikel yang lain. Itu prinsipnya. Boleh saja. Apalagi kalau hanya proceeding, Pak. Proceeding satu penelitian PNBP misalkan dapat 100 juta. Masukkan hanya di satu proceeding. Nah, itu terlalu eman datanya emang seperti itu. Jadi bisa itu seperti itu. Makanya bisa mecah gimana? Nah, data kita itu bisa riset berjenjang. Kalau kami lakukan, ketika masih tahap A sudah punya hasil, kami tulis duluan. Kemudian ketika berapa bulan kemudian ada tahap B, kita tulis lagi itu bahwa sudah ada perbaikan. Itu boleh seperti itu. Kalau tidak nunggu tahap B, C selesai, maka butuh 2-3 tahun nanti itu. Tidak masalah itu seperti itu. Maka dalam ilmu publikasi itu boleh. Intinya jangan sampai duplikasi, itu intinya. Boleh dipecah, jangan sampai duplikasi. Oke, bagus Pak Adi. Mudah-mudahan yang dipecah itu terbit semua. Bagus itu. Amin. Saya senang lihat wajah-wajahnya ini walaupun banyak nggak kenal. Panjenengan tuh semangat untuk menulis sudah kelihatan itu wajah Skopus. Kalau tadi wajah Sinta 6 tadi itu. Sekarang udah jadi Sinta Q2 itu wajah-wajahnya itu. Oke, baik silakan kalau ada lagi. Nggak apa-apa, curhat boleh. Pak, gaji saya belum dibayar. Jangan tanya saya, minta ke Mbak Yus itu nanti. Oh, aku gaji. Bapak, saya boleh bertanya, Pak? Monggo, ini Pak Fikri Aulia ya. Oke, Bapak, kalau misalkan saya di teknologi pendidikan, tapi masuk jurnalnya di luar teknologi pendidikan, itu bagaimana ya? Bagus. Ibu Bapak, yang menjadi concern kita bukan nama jurnalnya, tapi fokus kita. Misalkan Pak Fikri Aulia, Pak Aulia namanya. Aulia. Aulia, para wali. Fikri yang suka berpikir. Oke, ini kita mau memasukkan jurnal teknologi pendidikan. Oke, tapi saya masuk di social education atau engineering education, nggak ada masalah. Atau masuk ke jurnal trend in engineering atau masuk ke trend in new research, itu ada jurnal, itu nggak ada masalah. Yang penting begini, Ibu Bapak bidang keahliannya apa? Itu tidak perlu mencari jurnal yang namanya sama dengan jurusan. Yang tata boga, susah itu. Culinary food, local food, itu nggak ada itu. Jadi begini, kita misalkan pendidikan engineering. Kalau fokusnya lebih banyak engineeringnya, silakan masuk engineering. Kalau ini pendidikan engineeringnya, teknologinya itu berkaitan dengan sosial, masuk sosial. Kalau berkaitan nanti dengan meningkatkan nilai jual, keuangan bisa masuk ke jurnal ekonomi. Tidak ada masalah. Yang penting jurnalnya itu masuk scope. Saya terus terang lebih banyak jurnal saya itu, saya kan fisika, lebih banyak jurnal saya itu di luar fisika. Jurnal non fisika, walaupun nggak ada masalah itu. Naik pangkat pun nggak dilihat itu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting jurnal itu mencakup bidang ini, kita masuk. Caranya gimana? Ini ada tip dan trik Ibu Bapak. Bagi kita yang pemula, misalkan yang PGSD tadi, kita bagi pemula, jangan masuk ke Journal of Elementary Education. Kenapa? Reviewer editor itu yang ahli di bidang elementary education. Masuklah ke science education atau social education. Itu boleh. Jadi bagi kita pemula masuk ke jurnal yang umum. Jadi kelas kita itu ibarat tanding itu kelas umum dulu. Misalkan ada yang yang ahli sport misalkan, langsung masuk ke sport science. Lah itu olahraga sport science itu kan tinggi di bidang itu. Kita keluar sedikit ke situ. Kalau kita sudah ahli baru masuk ke situ. Itu artinya apa? Jurnal itu punya lawan yang sepadan. Jadi jurnal kita, artikel kita itu diadu dengan jurnal yang sepadan. Kalau kita sudah merasa kalah saing, keluar di situ.
Jadi nama jurnal nggak ada masalah. Teman-teman ini kemarin teknik apa Pak Fikri? Teknologi pendidikan. Oh, teknologi pendidikan banyak itu, manajemen education itu banyak, atau banyak sekali teknologi pendidikan itu. Tidak harus masuk ke education, tidak harus juga harus masuk ke teknologi, nggak ada masalah itu. Jadi banyak. Bahkan itu ada jurnal yang umum yang saya tab itu, teman tab itu dosen itu kemarin nulis ya, teknologi pendidikan saya masukkan ke Eropa itu. Masuk jurnalnya nggak ada sama sekali ada education. Nggak masalah itu. Tapi itu skupnya itu juga ada teknologi pembelajaran, nggak apa-apa itu. Learning management nggak salah itu. Saya masih ingat manajemen pendidikan itu boleh itu. Jadi yang penting nyantol sedikit nggak ada masalah kita. Yang penting jangan sampai begini. Bahkan misalkan kayak tadi misalkan teknologi pendidikan, tapi teknologi pendidikan khusus untuk pembelajaran Al-Quran boleh masuk ke jurnal religion. Loh, Pak Fikri ini kan orang pendidikan, kok masuk jurnal agama? Tidak ada masalah, karena teknologi pendidikannya untuk pembelajaran Al-Quran misalkan, itu boleh. Justru kita itu, begini triknya. Kalau kita punya kelebihan, saya sendiri sering masuk ke jurnal kedokteran. Walaupun saya itu riset di material sains, kedokterannya sedikit, tapi saya lihat di kedokteran itu, orang yang kerjakan nanomaterialis itu sedikit, saya masuk. Sehingga reviewernya mengatakan, bagus ini, di kedokteran ini sedikit orang garap ini. Sehingga dia kaget kan, padahal kalau saya masuk jurnal lain itu menjadi gini loh. Kalau kita tanding, salah kamar, itu musuh kita bisa berat-berat. Tapi kalau kita milih jurnal yang itu ringan menurut kita, itu nggak ada masalah. Jadi jangan sampai kekurangan kita itu kita masuk ke jurnal yang punya kelebihan di kekurangan kita. Nah, justru kelebihan kita yang sedikit, kita masukkan ke jurnal yang tertentu, yang kelebihan kita sedikit itu yang menjadi kekurangan jurnal itu. Nah, itu namanya harus pandai kita mencari celah. Kalau sudah itu kita lakukan, mudah publikasi. Jadi apa ya? Harus pandai. Ibaratkan submit jurnal itu ibaratkan melamar gadis, Pak Fikri. Nah, tip dan triknya itu harus tahu. Plus doanya itulah itu. Ada kalanya kita pakai perantara, tapi ini jarang yang kita lakukan. Itu yang pernah saya lakukan dulu di Springer. Kebetulan saya nulis dengan Profesor Kojima. Beliau itu orang hebat. Saya ada salah satu jurnal, editornya mantan muridnya beliau, yang benar-benar tunduk, patuh, tawaduk sama beliau. Saya masukkan ke situ. Padahal menurut saya jurnal saya nggak masuk ke situ. Artinya apa? Editornya itu mikir-mikir. Kalau saya reject, ini ada guru saya. Nggak saya reject, artinya nggak bagus. Akhirnya dia lama nggak balas-balas. Terakhir kepepet balas, accepted gitu. Itu namanya hikmah juga. Boleh Pak, boleh. Halal Pak, halal, nggak ada masalah. Nah, cuma jarang itu kita gunakan. Itu boleh, itu pernah saya lakukan di Springer itu. Akhirnya apa? Nggak aneh-aneh itu orangnya. Terakhir ketemu saya 2 tahun, bersekian tahun yang lalu ya di Bali. Dia ngasih tahu, ini artikel Anda beruntung gara-gara guru saya. Tapi saya sudah tahu itu nerima gara-gara gurunya. Nah, itu menjadi penting juga. Jadi apa ya? Ingat reviewer editor juga manusia. Faktor kemanusiaan itu subjektivitas itu tidak bisa dihilangkan 100%. Walaupun ini dalam konteks akademik. Ingat filosofinya sederhana. Reviewer editor juga manusia. Itu. Kalau Mbak Yus mengatakan KPK juga manusia, BPK juga manusia kemarin, ada yang salah itu di kita ini. Oke, tidak apa-apa nanti Pak Fikri silakan kalau ragu konsultasi ke saya. Saya senang kalau urusan publikasi saya jawab walaupun malam. Tapi kalau di luar publikasi kadang nggak saya jawab itu. Oke, silakan kalau ada lagi. Izin bertanya Pak. Silakan, Mas Muhammad Ade ya. Iya Pak. Menurut Bapak atau UM itu sendiri terkait jurnal-jurnal IPB India, Pakistan, Bangladesh itu seperti apa Pak? Maksud saya, ya memang sebagian ada yang predator ataupun ada yang memang kualitasnya kurang dan ada juga yang tapi ya bereputasi. Tapi kalau kita masuk ke sana sering-sering itu kayak gimana Pak? Oke, bagus. Mas Ade terdengar suara motor, tapi jangan sampai naik motor ya. Okay. Enggak Pak, ini lagi di kafe cari sinyal soalnya. Hebat itu. Di kafe cari sinyal demi ngikuti itu. Oke, mudah-mudahan sukses Mas Ade itu. Oke, jurusan apa Mas Ade? Di sini bioteknologi Pak. Oh, biotek. Oke. Biotek itu Bu Evi ya. Oke. Saya kemarin 2 tahun diminta ngajar itu tapi penuh oleh Pak Markus itu karena diminta 8 SKS. Jadi banyak biotek nggak bisa ngajar. Oke. Gimana caranya kalau penerbit IPB? IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor, tapi India, Pakistan, Bangladesh. Oke?
secara umum, kalau publishernya nggak jelas, hindari IPB itu, hindari itu. Hampir semua itu predator. Tapi, kalaupun dia penerbitnya dari IPB, negara India, Pakistan, lihat publishernya. Di India itu tidak sedikit yang publishernya itu Springer. Jadi itu bisa. Jadi lihat publishernya di situ. Jangan lihat negaranya. Oke, publisher Springer, Elsevier, Taylor Francis tadi. Walaupun negara manapun, Timur-Timur sekalipun masukkan, nggak ada apa-apa itu. Oke, tapi rata-rata yang IPB tadi itu dia nggak jelas. Bahkan kami pernah menemukan dia ada penerbit alamatnya setelah dicek alamatnya tengah laut. Mulai kapan publisher dari tengah lautan? Reviewernya berarti hiu, lumba-lumba, kira-kira seperti benar itu. Artinya apa? Alamatnya saya dia palsu. Ada yang kedua, Pak Markus ngecek dengan saya, itu alamatnya apotik. Di search itu di Google apotik. Artinya apa? Emang itu benar-benar predator. Pak, jangan sering-sering. Kalau bisa dihindari. Kalau sudah pernah masuk, ya sudah, tidak apa-apa. Itu artinya sudah pernah menulis. Hindari. Cari penerbit yang bagus saja. Ibu Bapak banyak Elsevier, Springer, Taylor Francis, dan lain-lain. Itu yang jurnalnya baru. Jadi kita cari aja yang publisher top, penerbit top, tapi jurnalnya yang baru terindeks Scopus. Rata-rata dia itu masih kekurangan artikel. Nah, itu yang kita masuk bagi kita yang masih pemula. Rata-rata jurnal baru itu tidak bayar, dan bahkan jurnal top itu hampir tidak bayar itu. Kalaupun bayar, kita hanya milih. Bisa mau open access, mau tidak. Ya jawab saja tidak. Saya kalau ada ditanya itu, saya nggak pernah bayar. Tapi ada jurnal yang memang benar-benar open access. Itu tapi lebih banyak nggak bayar, bener. Lebih banyak nggak bayar. Kalau nggak percaya silakan ke saya, nanti saya tunjukkan bidang jenengan itu. Lebih banyak nggak bayar. Nah, mindset bayar tidak bayar itu sekarang dibuang dari jauh-jauh dari pikiran kita. Mindset yang harus kita tekankan, riset kita bagus, artikel kita bagus, banyak artikel ngantri ke kita. Dan kita nggak usah bayar. Bahkan saya tahun kemarin ada 2 jurnal yang saya dikasih uang. Dia itu jurnal baru butuh artikel, diberilah award bagi jurnal yang 1 tahun terbaik. Saya nomor 2 nggak salah itu. Dia kasih uang, kita ambil uangnya, halal, ya halal. Kalau dikompetisikan. Nah itu bisa seperti itu. Itu banyak Pak. Nah yang kedua adalah cari penerbit yang universitas. Rata-rata itu tidak bayar. Banyak itu. King Saud itu banyak. Terus Nanyang itu ada beberapa. Thailand apalagi. Thailand tuh sama itu banyak Ibu Bapak. Terus Vietnam. Vietnam itu banyak. Itu seperti itu. Walaupun Indonesia sudah mulai berjamur, tapi untuk Indonesia rata-rata ngantrinya lama. Scopus di kita itu ngantrinya lama, seperti itu. Oke, saya kira demikian. Tanya satu lagi Pak. Mudah-mudahan Mas Adi tadi tambah produktif. Silakan, siapa ini? Satu lagi Pak Taufik, boleh saya? Enggak apa-apa. Sari. Bu Sari, jurusan apa Bu? Saya Fakultas Sastra, Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, sip. Muridnya sastra itu Pak Yazid. Pak Yazid ya, Prof. Ali Sauka sama Pak Suharyadi ya. Iya, tapi saya lulusan alumni UNES dan University of Auckland di New Zealand, Pak. Jadi saya belum kenal beliau. Selamat datang di UM, Bu. Terima kasih. Bapak Taufik, ini saya diundang oleh penguji saya tesis untuk menulis di special edition. Nama jurnalnya adalah Education Science. Saya kalau boleh share screen. Boleh share screen, Ibu? Ini saya klik aja nih, Bu. Nggak usah ya? MDB oh ya, ya? Oke. Ya, di situ itu pertanyaan saya. Nah, untuk special edition seperti ini, apakah bisa masuk sebagai journal paper? Dan apakah jurnal tersebut yang saya share alamatnya di chat itu beriptasi? Saya jadi agak khawatir soalnya. Oke. Baik, Ibu Bapak. Ini ya, Bu ya? Iya, terima kasih. Education Science, teman-teman UM sudah beberapa ada yang masuk ini, jurnal ini masih baru. Oke. Ibu Bapak untuk naik pangkat, itu sebaiknya hindari yang special edition. Oke ya. Tapi tidak apa-apa Bu, ini bagus ini, jurnal ini juga bagus. Cuma yang perlu kita hati-hati, ini bayarnya agak mahal Bu. Kebetulan karena saya diundang, jadi saya nggak harus bayar, Pak. Oke, ini ada teman-teman yang di MIPA kemarin sudah punya. Ini jurnal ini baru, dia masih Switzerland memang ya? Dari Swiss, ya dari Swiss. Nah ini kan, ini bidangnya karena baru, ini yang saya katakan Ibu Bapak, jurnal ini kan baru setahun, dia butuh artikel. Akibatnya apa? Itu dia butuh artikel dari beberapa negara.
Tapi ingat hati-hati, walaupun NDPI ini menjadi catatan begini, Bu Bapak. Kalau saya MDPI ini P3 saya loloskan ini. Kalau urusan naik pangkat, wallahu alam urusan Jakarta ya. Oke. Ini publishernya ini, Bu Bapak. MDPI banyak yang bagus, tapi ada juga yang tidak bagus. Ini Ibu lihat ini. Ya. Dulu dimasukkan predator, sekarang excluded, dikeluarkan. Tapi dia beri catatan gini, Bilis. MDPI, I decided not to include MDPI on the list itself. Jadi sekarang MDPI sudah dikeluarkan dari predator. However, akan tetapi dia mengatakan bahwa untuk melihat ini silakan lihat ini. Ini masalah ini. Tapi ini tidak semua MDPI yang jelek ya. Nah, ini mengatakan MDPI banyak yang kontroversi ini. MDPI ini kontroversinya ini banyak ini. Molekuler ini banyak kontroversi. Artinya apa? Proses review aplikasinya banyak nggak bagus di sini. Tapi yang ini masih baru, saya kira cukup bagus ini, Bu. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu, apa artinya kalau diundang nggak bayar, tulis saja di situ. Tapi nanti yang paling penting adalah Ibu menyampaikan proses reviewnya. Kalau tidak, akan masuk ke sini. Ini di Wikipedia ya. Ini seperti ini. Ini yang masalah. Ini yang jadi masalah. Dan rata-rata MDPI itu bayarnya mahal memang. Dan makanya ini dikatakan seperti ini oleh Bilis ini. Nah, di sini, Ibu bisa baca ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Tapi seandainya kalau artikel Ibu bagus, mungkin saran saya cari tempat lain. Tapi yang menjadi masalah begini, Ibu punya dosen pembimbing dulu, Bu ya? Ya, betul. Oke, itu diundang. Menurut saya ikuti saja. Artinya apa? Ibu sebagai murid, insya Allah mengikuti apa sebagai guru. Ya, jadi beliau artinya. Beliau yang mengundang itu salah satu pakar yang saya tekuni, jadi salah satu prominent expert di situ. Oke, tidak apa-apa Bu, silakan masuk. Kalau saya itu kan kalau P3 itu kemarin saya bayar itu, saya memberikan kesepakatan. Gimana Pak Taufik? Bayar aja itu kan yang apa? Kalau untuk naik pangkat ya urusan lain saya gitu kan. Tapi Ibu saran saya kan itu dikeluarkan ya dari predator sekarangnya, walaupun ada beberapa catatan. Yang paling penting itu Ibu menghargai sebagai dosen pembimbing Ibu, niatkan itu saja. Ya, terima kasih Pak. Itu lebih baik. Insya Allah ada keberkahan di situ Bu. Kalau dosen kita, guru kita menyarankan seperti itu. Kalau keluar Ibu akan dibayar 10 juta itu. Nanti ke saya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Geng. Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Ini memperjelas aja. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya yang special edition itu tidak bisa dijadikan sebagai kenaikan pangkat ya Pak. Kebetulan saya juga ada special edition dari pembimbing di Jerman itu, dia pensiun dan dari pihak jurnal molekul ini mengundang student-studentnya untuk masuk ke jurnal molekul ini karena untuk reward dari pembimbing ini yang sudah pensiun. Itu seperti apa tuh Pak? Oke. Nggak apa-apa Pak Ade, masukkan saja. Untuk syarat utama tetap dinilai penuh, hukumnya tetap 40. Tapi untuk syarat utama ke guru besar dan lektor kepala itu nggak bisa. Tapi nilainya tetap penuh 40. Tapi kalau untuk asisten ahli, kalau saya itu tak loloskan itu sudah. Artinya apa? Udah bagus itu. Bu Sari juga demikian, Pak Ade juga demikian. Jadi tulis saja itu. Artinya apa? Jenengan itu dosen baru sudah menulis special edition di Scopus itu sudah luar biasa. Menurut saya apalagi itu pembimbing kita itu, kalau saya pribadi gini, kalau pembimbing saya minta saya nulis, walaupun tidak terindeks Scopus, saya ikuti beliau. Artinya apa? Kita hargai beliau. Jadi dibalik niatnya. Seperti itu. Jadi saya juga ada penyambung, Pak nulis ini. Saya tulis walaupun enggak. Bahkan kemarin itu saya rapat nasional belum terindeks apa-apa, tapi nulis siap, gitu kan. Artinya apa? Beliau sudah banyak berjasa ke kita memberikan seperti itu. Apalagi itu masuk Scopus. Tidak ada masalah. Pak untuk lektor, oke aja itu nanti, tidak ada masalah itu. Yang jelas yang penting special edition-nya kan ada bukti reviewnya di proses nanti itu. Kan nggak ada kan ini langsung lektor kepala kan? Nggak boleh lagi seperti itu. Silakan, bagus itu Pak Mas Ade tadi, apalagi pembimbing seperti itu, Bu Sari juga bagus. Langsung aja respon siap gitu saja, tidak usah berpikir 2 kali. Itu seperti itu. Bahkan kalau pembimbing minta lagi, siap gitu saja. Saya prinsip saya seperti itu. Kalau dosen kita atau guru kita minta, harus ikuti aja.
Apalagi Scopus, beres itu. Itu Q berapa Pak Ade? Halo? Jurnal molekul Q2 kayaknya, Pak. Iya. Tidak apa-apa, ikuti aja. Kalau sudah terbit, sampaikan ke saya. Kita kasih 15 juta itu. Enak. Amin, Pak. Sudah berapa? 15 plus 10, 25 ini. Tapi bukan saya yang bayar. Saya nggak boleh lebih, Pak. Boleh kalau ada unlimited, silahkan. Boleh, boleh. Imsak kurang 14 menit. Pak Taufik, mau tanya lagi. Silakan. Pokoknya jam 4 kita berhenti. Setelah itu kasihan Mbak Yus itu yang 3 hari 3 malam itu. Nanti kalau anu japri aja nanti. Silakan. Untuk masalah proofread, ini kesulitan ini kita kalau apa namanya membuat bahasa Inggris sendiri, karena biasanya kalau jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi itu minta native gitu. Apa di UM juga menyediakan itu? Terima kasih. Baik, Pak Anas. Kalau hanya jurnal Q3, Q4, sebagian Q2, kita itu punya 3 translator aslinya itu. Ini load-nya tinggi tahun ini. Ini minggu ini sama minggu depan harus menyelesaikan 200 conference. Minggu depan lagi, bahkan yang harus minggu ini selesai. Tadi malam baru selesai itu conference halal. Seminggu ini conference sosial. Minggu depan 200 artikel. Silakan. Jadi begini Bu Bapak. Kalau jurnalnya tidak berimpact faktor, itu rata-rata proofreader dari TPP dari kami itu sudah siap. Free semua Ibu Bapak. Cuma tolong ketika mau proofread, Ibu Bapak, tolong kirim bahasa Indonesia saja. Kenapa? Karena Ibu Bapak banyak di UM itu, dia pakai bahasa Inggris Google. Akhirnya apa? Tim kami itu mengembalikan lagi ke Indonesia. Jadi kerja 2 kali. Atau sudah menginggriskan Pak, ini bagus Pak, tolong di proofread. Setelah dicek, ternyata dia pakai Google Translate. Akhirnya kami mengembalikan lagi ke Indonesia lagi. Tambah kacau itu 2 kali. Jadi sertakan seperti itu. Tapi kalau Ibu Bapak mau ke jurnal impact factor di atas 1 atau Q1, nanti UM sudah bekerja sama, LP2M kita sudah bekerja sama, namanya Enagu. Itu partnernya Elsevier Springer. Kita bayar hanya 50%. Itu native, murah banget. Itu yang saya lakukan. Tapi saya sendiri sekarang jarang gunakan itu karena sudah hafal bahasanya, bahasa artikel. Saya biasanya langsung saya translate sendiri, proofread sendiri karena sudah terbiasa. Kecuali jurnalnya top bagus baru saya gunakan itu. Jadi jangan khawatir Pak Anas kalau Q3 atau Q2 tidak berimpact faktor, insya Allah PPP sudah ngatasi. Sudah banyak di kita itu yang berhasil seperti itu. Nanti kalau butuh sertifikat, biasanya kami sudah ada tanda tangan. Sudah ada tanda tangan sendiri yang kita mengeluarkan seperti itu. Kecuali jurnal top, dia mau tidak mau harus lewat Elsevier, Springer, nggak apa-apa kita turuti. Tapi itu tidak wajib itu proofread itu. Proofread itu tidak wajib. Kalau bahasa kita bagus, dia nggak akan aneh-aneh. Cuma ada kalanya begini, editor itu underestimate. Saya sendiri beberapa kali itu sudah proofread. Dibilang Inggrisnya jelek. Baru saya tunjukkan sertifikat, your English is good. Nah itu kan lucu kan. Jadi apa ya, nggak fair juga saya lihat itu. Beberapa editor itu. Sudah saya pakai Elsevier, digalang very bad. Langsung saya jawab ini. Bahkan saya CC ke anunya itu, ke proofreadnya yang dia Elsevier itu. Langsung marah besar itu. Oh ya, is good. Nah, yang berikutnya kan nggak masuk akal itu. Seperti itu. Tapi kalau hanya biasa, silakan Pak Anas ke kami. Kami biasanya itu minggu selesai kok proofread itu. Tergantung load ya. Kalau tahun ini full kayaknya sudah. Pak Taufik bisa bertanya lagi nggak Pak? Silakan, silakan. Ya Pak. Saya juga ada jurnal satu lagi, dia di Taylor & Francis juga, dia masuk round 1, dia di review. Tapi yang reviewer kedua itu harus mengganti framework saya. Nah dia itu ngasih waktu, major revision dia ngasih waktu 6 bulan. Tapi ini udah lewat Pak. Nah jadi saya anggapnya saya udah menarik diri secara otomatis. Apakah benar Pak? Atau saya tetap harus memberikan pernyataan secara eksplisit melalui email bahwa saya nggak mau melanjutkan di jurnal ini, atau gimana Pak? Kalau udah lewat dari deadline-nya untuk resubmit. Oke, bagus pertanyaannya itu. Sering terjadi kasus di kita. Ibu Bapak, kalau kita dapat balasan email, kita harus secepatnya balas, respon.
Misalkan walaupun dia mereject, kita jawab terima kasih sudah atas informasinya, sudah mereview artikel kami, walaupun ditolak terima kasih atas masukannya. Itu nggak apa-apa. Kalaupun minor revision, accepted pun kita harus jawab. Kalau 6 bulan disampaikan, itu Mas Muhalim tadi menyampaikan begini, dear editor, thank you for your information, bla bla bla. Sampaikan juga bahasanya begini, kami akan merevisi sesuai dengan waktu. Sampai 6 bulan, misalkan kurang 1 minggu, kita itu harus email itu. Artinya ada etika akademik, kita email. Mohon maaf, kami belum memenuhi ini untuk meningkatkan kualitas artikel, maka kami mohon waktu tambahan. Itu lebih elok, dia akan memberikan kok. Tapi alasannya gini, kami sedang berdiskusi dengan autor yang lain, tim autor, untuk meningkatkan kualitas sesuai revisi manuskrip, maka kami tidak mungkin dalam waktu 6 bulan ini, kami minta waktu. Itu bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lewat berapa lama, Mas Muhalim? Ini Desember, kayaknya udah lewat 2 pekan, Pak. Desember, iya 2 pekan kayaknya. Sebentar, sekarang sudah selesai direvisi nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Karena saya ngerevisi, saya ada beberapa yang ongoing priority, dan ini saya kayaknya ini belum bisa fokus ke situ dulu. Nah, kalau seperti itu, berarti otomatis dia udah nge-reject itu sudah. Tapi, gitu, Pak. Ya. Tapi itu nggak bagusnya begini. Kalau kita submit lagi atau tim autor yang ada nama situ, biasanya dia udah underestimate di reject sudah oleh itu. Jadi gini Bapak, walaupun kita nge-reject, walaupun kita major revision kita nggak mau ngikuti, tetap komunikasi. Baik, mohon maaf, kami karena begitu banyak revisi, kami tidak mampu melakukan itu, kami tidak melanjutkan. Gitu saja nggak apa-apa. Oke, sebaiknya di email Mas Muhalim. Walaupun 2 minggu, mohon maaf, sampaikan bahwa begitu banyak masukan dalam waktu 6 bulan ini, bahkan sudah lebih, kami tidak mampu. Oleh sebab itu, kami menarik withdraw gitu aja, nggak apa-apa. Artinya itu di sistem nggak ditulis merah itu nanti itu. Kasihan yang lain nanti kalau ada autor yang lain. Jadi itu menjadi penting. Mas Muhalim ada 2 paper, tapi dua-duanya satu masalah saya lihat itu. Sebenarnya itu kalau saya pribadi itu sudah diterima itu. Yakin diterima itu sudah. Artinya apa? Kalau sudah melalui tahap review dan itu tidak mereject semua, berarti sudah di atas 50% accepted artikel kita. Diikuti aja semampu kita. Nanti dia minta lagi diikuti, terakhir kalau nggak mampu, mohon maaf kami tidak bisa melakukan revisi. Mudah-mudahan tidak menjadikan ini ditolak. Gitu aja. Tetap bahasa halus. Dia akan terima kok nanti. Kalaupun memvonis akan diserahkan ke editor nanti. Karena editor yang sebagai hakim garis yang menentukan apakah offside atau tidak. Oke, kita kurang 6 menit. Terima kasih Pak, sangat berharga Pak masukannya. Terima kasih. Mantap, sukses Mas Salim, Mas Muhalim. Terima kasih Pak. Tanya Pak. Oke, terakhir ya. Ini ya, kurang 6 menit. Oke. Mau tanya Pak Taufik. Monggo Pak Erif. Ya, saya Erif Pak dari FIP. Mau menanyakan ini terkait kita kan sebelumnya sudah pernah mengajar di PTS dan sebelumnya juga sudah punya jabatan akademik. Di mana? Ada yang belum, ada yang sudah. Saya sebelumnya kan dari Kediri, UNP Kediri dan sudah punya jabatan akademik asisten ahli. Dan yang pertama, apakah itu bisa dilanjutkan ke lektor seperti itu? Nah, terus yang kedua, kami juga sudah punya beberapa artikel di Scopus dan belum pernah saya transaksikan. Nah, ini saya membaca peraturan pedoman operasional penilaian angka kredit. Di sini ada penjelasan bahwa jurnal internasional selama pendidikan sekolah ini diakui dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus. Nah ini bagaimana Pak? Oke, Pak Erif ini PNS ya, CPNS? Non PNS Pak. Sudah punya NIDN? Sudah punya dan sudah ada jabatan akademik. Nanti tinggal pindah home base begitu. Oke, kalau itu sebentar. Kemarin syaratnya kan belum punya NIDN kan mendaftar ya? Enggak, boleh. Boleh? Oke. Boleh. Oke. Sudah asisten ahli. Tahun berapa? Asisten ahlinya tahun 2017.
Oh, 2017. Berarti Iya. sebenarnya sudah bisa lektor itu. Iya, itu apakah bisa Pak ya? Karena kan untuk asisten ahlinya kan kita dari kampus lama begitu. Oke. Dan ini teman-teman juga banyak yang sudah punya jabatan akademik begitu. Oke. Bahkan Kalau ada yang lektor kemarin ada yang lektor sepertinya. Oke, tapi belum PNS ya? Belum. Oke. Kalau sudah punya akademik, itu kalau masih posisi NIDN dan sebagainya masih di perguruan tinggi asal, itu nggak bisa itu. Harus dipindah dulu. Iya. Ya, pertanyaan dari saya kalau misalkan sudah pindah begitu, Pak. Oke. Kalau seperti itu, walaupun saya bisa jawab, tapi saya tidak boleh menjawab. Karena nanti itu ke Prof. Arif. Ada kasus seperti itu, saya tahu jawabannya itu, tapi saya tidak boleh menjawab. Artinya apa? Itu wewenangnya itu ada di TPJAD. Prof. Arif itu ketuanya. Jadi menurut saya langsung aja temui beliau atau lewat Pak Dekan. Saya kira solusinya mudah itu. Jadi nanti paling tidak NIDN dan sebagainya itu home base-nya dipindah dulu itu seperti itu. Ya, tapi nanti publikasinya nanti itu diakui ketika studi itu juga diakui. Cuma yang menjadi masalah kemarin ketika S3 itu surat tugasnya per tanggal berapa, terus masuknya per kapan, itu jadi masalah. Ada kasus kemarin teman di FE itu, dia nggak mau lulus karena dia status itu karena belum ada surat tugas awalnya. Akhirnya dia mending kelulusan seperti itu. Artinya apa? Kalau itu sudah masuk aturan yang saklek ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa cepat segera prosesnya itu baik pemindahan maupun kenaikan jabatan itu seperti itu. Banyak berdoa saja, insya Allah ada keajaiban gitu saja. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Oke, baik Ibu Bapak, ini imsak kurang 2 menit. Saya yakin Ibu Bapak sudah saya lihat banyak pertanyaan, tapi walaupun Bapak Ibu itu sudah kesel, artinya apa? Saya lihat wajah-wajah panjenengan itu punya niat yang tinggi, punya semangat yang tinggi untuk publikasi. Jadi itu yang penting bagi kita. Oke, mudah-mudahan panjenengan yang hadir semua di sini oleh Allah dimudahkan risetnya, dimudahkan jabatan akademiknya, yang belum S3 mudah-mudahan juga segera S3, yang sudah S3 mudah-mudahan pangkat dan lain-lain, publikasinya juga bisa produktif Ibu Bapak. Itu yang paling penting. Terakhir di samping tips dan trik saya sampaikan sekali lagi, satu, jangan pernah putus berdoa karena itu kekuatan besar bagi kita. Oke. Ini sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama jam 1:30 tadi sampai sekarang ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan di Ibu Bapak. Sekali lagi mari kita berdoa bersama mudah-mudahan kesuksesan riset dan publikasi untuk yang hadir ini semua. Amin. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Mbak Yus. Selamat sore Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas ilmunya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu semua. Dan ini kelihatannya masih kepingin kalau misalkan jamnya Pak Taufik 2 hari lagi gitu bersedia semua. Ya mungkin di lain waktu nanti LP2M mudah-mudahan bisa mengagendakan khusus untuk kegiatan pendampingan atau workshop penulisan artikel jurnal ilmiah gitu. Tentunya Pak Taufik dan timnya ini sangat banyak sekali untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas waktunya. Untuk besok tetap seperti hari ini kegiatannya dimulai jam 8. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik,